Sejarah terjadinya Situ Lengkong. Menurut sejarah Panjalu, Situ Lengkong bukanlah situ alam yang terjadi dengan sendirinya. Akan tetapi, hasil buatan para leluhur Panjalu. Di mana dahulu kala, sejak kurang lebih abad ke-7 Masehi, menurut catatan abad ke-15 di Panjalu, telah ada kerajaan Hindu yang bernama Kerajaan Panjalu. Awal abad ke-7, raja yang memerintah ialah Raja Prabu Sanghyang Cakradewa. Raja mempunyai keinginan putra mahkota sebagai calon pengganti raja haruslah terlebih dahulu memiliki ilmu yang paling ampuh dan paling sempurna. Berangkatlah sang mahkota boros ngora dengan lama sekali, tetapi tidak seorang pun di antara wiku, para resi dan para petapa yang sanggup menggugurkan ilmu tersebut. Akhirnya putra mahkota sampailah di tanah suci Mekah. Di sanalah tujuan tercapai, yaitu mempelajari dan memperdalam agama Islam, yaitu 2 kalimat syahadat. Setelah cukup lama, maka pulanglah sang putra mahkota ke daerah Panjalu dengan dibekali air Zam-Zam, pakaian kesultanan, serta perlengkapan pedang, dengan tugas harus menjadi raja Islam dan sekaligus mengislamkan rakyatnya. Kemudian beliau menjadi Raja Panjalu menggantikan ayahnya dengan gelar Sanghyang Boros Ngora. Mulai saat itulah kerajaan Panjalu berubah dari kerajaan Hindu menjadi kerajaan Islam. Air Zam-Zam yang dibawa dari Mekah ditumpahkan ke sebuah lembah yang bernama Lembah Pasir Jambu. Kemudian lembah itu airnya bertambah banyak dan terjadilah danau yang kini disebut Situ Lengkong. Pedang dan pakaian kesultanan disimpan di Museum Bumi Alit, yang waktu itu merupakan museum kerajaan. Istana kerajaan dipindahkan dari Dayah Luhur ke Nusa Gede Panjalu. Sehingga dengan demikian, air Situ Lengkong merupakan benteng ketahanan keraton. Situ Lengkong atau disebut juga Situ Panjalu merupakan salah satu sisa-sisa peninggalan raja-raja Panjalu yang sekarang masih ada. Benda-benda peninggalan yang masih ada berupa dolmen, lengga, batu bekas singgasana atau bertapa raja. Kemudian putra mahkota yang menggantikan ayahnya yang diberi gelar Sanghyang Boros Ngora. Dalam Babat Panjalu, peti nomor 12.1 koleksi C.M. Platy yang terbentuk pupuh, diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bahasa Jagat pada tahun 1982, merupakan salah satu naskah yang menerangkan kerajaan Panjalu, mengatakan bahwa pada kekuasaan Prabu Sanghyang Boros Ngora merupakan pemimpin yang sangat rajin. Pemerintah berjalan dengan kehendak rakyat. Perjalanan sejarah Panjalu dibagi menjadi 2, yaitu sejarah Panjalu lama, yaitu dari sejak terjadinya kerajaan Panjalu sampai perkembangan Panjalu baru. Kemudian sejarah Panjalu baru, yaitu sejak pertama kali masuknya agama Islam sampai runtuhnya kerajaan Panjalu. Bumi Alit, Situ Lengkong, dan upacara Nyangku merupakan salah satu bukti peninggalan sejarah pada waktu agama Islam masuk ke kerajaan Panjalu yang merupakan awal terjalinnya perkembangan sejarah baru. Dalam hal ini, maka di kerajaan Panjalu terjadi perubahan dalam tatanan hidup